رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعد ورسوله amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua di Ukhuwah ID. Kayaknya kita kalau yang di Malang masih dalam kondisi hujan ya, kalau nggak salah Mas Dery ya. Sejak tadi sore, insya Allah hujannya rata, dan hujan bagian daripada tanda rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Sehingga sepanjang hujan yang turun, di mana terhubung antara bumi dengan langit, jangan pernah mencela, jangan pernah mengeluh, tapi sepanjang hujan yang turun ini kita haturkan doa, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diijabah. Karena salah satu waktu mustajabah bagi orang-orang yang beriman dalam berdoa adalah ketika turunnya hujan. Ini saya doakan semoga yang hadir pada malam hari ini dalam kajian online Ukhuwah ID senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan semoga kebahagiaan kita menular kepada lingkungan kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Tidak lengkap jika kita tidak bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, di sini ada sekitar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan saya. Insya Allah kita akan mengarungi sebuah pembahasan tentang kebahagiaan. Kalau boleh saya tanya, atau mungkin sama-sama boleh saling menjawab begitu ya, sudahkah kita pernah bahagia? Ya, bahagia ini kita udah pernah nggak ngerasain? Ya. Jangan-jangan kalau kita mau bahas manusia setengah bahagia, ternyata kita udah pernah bahagia ya, atau kita udah full bahagianya. Kayaknya tema ini menjadi tidak penting gitu ya, kalau kita sudah bahagia full ya. Tapi pembahasan kita memang ada jenis manusia ya. Jenis manusia itu yang bahagianya cuma setengah ya. Tapi bukan diskusi singkat tadi terkait separuh agama kan ya. Insya Allah itu pembahasan yang lain. Tapi setengah bahagia itu yang nanti akan kita bahas secara gak sadar tadi kata Mas Admin ya, sekaligus Mas MC ya. Secara nggak sadar kita ini udah bahagia atau belum? Nah, coba nanti kita akan bersama-sama membahas tentang kebahagiaan secara utuh ya, kebahagiaan yang harusnya ada pada diri kita, orang-orang beriman. Alhamdulillah wa syukurillah, di musim pandemi yang sudah hampir menuju angka 1 tahun, Allah perkenankan kepada kita keselamatan, Allah berikan pada kita perlindungan, sehingga kita masih bisa bertatap muka, ya, kita masih bisa berdiskusi, kita masih bisa meluangkan waktu dalam perkara-perkara kebaikan. Dan hal itu merupakan kebahagiaan. Alhamdulillah wasyukurillah, ternyata memang kebahagiaan yang kita inginkan dari sisi Allah itu kebahagiaan yang totalitas, bukan hanya dari sisi fisik, bukan hanya dari sisi materi, tapi dari sisi di mana rohani kita, jiwa kita itu merasakan ketenangan. Karena ciri orang bahagia itu Mas MC, ciri orang bahagia itu yang pertama kali terlihat adalah asakan atau ketenangan. Ya. Jadi kalau punya teman tenang banget, ya, tenang malam, ya, atau setenang gerimis, maka bisa dipastikan mungkin hatinya sedang bahagia. Ya, jarang sekali kita melihat orang bahagia itu meledak-ledak. Ya, orang bahagia itu terlalu ekstrim dalam ekspresi kesenangan yang sedang dia miliki. Ya.
Justru orang yang meledak-ledak dalam mengekspresikan kebahagiaannya dalam tanda kutip atau kesenangannya itu patut dipertanyakan. Dia sedang bahagia dalam perkara apa? Jangan-jangan kebahagiaannya sementara atau jangan-jangan kebahagiaan semu. Nah, insya Allah dalam kurang lebih 60 menit, ya kalau tidak ada perubahan nanti waktunya kita akan membahas itu. Oke, sebelum kita bahas ke sana, saya mau tanya dulu ke Mas MC. Ini ada sesi tanya jawab atau satu arah? Ada. Oh, ada. Oke. Ini berarti saya kebagian sampai pukul berapa, Mas? Sampai setengah 9. Oh iya, biar sama-sama bahagia ya sampai setengah 9. Insyaallah. Bentar ya, ini mau saya share dulu apa yang mau saya sampaikan. Sejauh ini kira-kira suara saya sudah terdengar dengan jelas nggak ya? Tes tes. Kalau nanti kira-kira ada sesuatu yang kurang jelas bisa chat ya. Jadi bisa sama-sama bahagia. Bisa diakses ya. Judul acara kita manusia separuh bahagia atau manusia setengah bahagia. Oh iya, orang yang sedang ngobrol atau ngomong ini bukan orang yang sudah bahagia secara sempurna ya. Tapi orang yang sedang ngomong ini adalah orang yang sedang mencari juga kebahagiaan yang hakiki. Ya teman-teman sudah bisa mengakses. Ini ada satu slide. Ya. Saya buat PDF ini Mas Admin, tidak apa ya, Mas Dery. Yeah. Manusia setengah bahagia. Khawatir nanti ada teman-teman yang mungkin jaringannya terganggu sehingga untuk akses PowerPoint belum bisa. Ini ada slide atau PDF. Nanti boleh dibagi kalau memang dirasa perlu. Oke, manusia setengah bahagia kita mulai. Oh iya, ini kemarin 12-12 udah dapat barang apa aja ini. Mungkin kebahagiaannya kemarin bertambah atau mungkin sampai pada puncaknya ya, 12-12 sampai hari ini mungkin ya. Ada yang belanja skincare ya, ada yang belanja sapu ya, belanja apa lagi ini buat oleh-oleh pulang. Katanya ini mahasiswa Malang udah pada pengen balik aja ke rumah ya, karena udah wisuda. Ya, karena kemarin udah flash sale. Kemarin saya mau beli kamera ini Mas Dery ceritanya. Ya. Tapi alhamdulillah nggak jadi beli. Ya. Ada orang baik yang tidak mau disebutkan namanya membelikan kamera buat saya. Oh, bahagia sekali. Bagaimana pengalaman saya dapat kamera gratis di flash sale kemarin. Baik, makna bahagia coba kita akan mulai dari sebuah fakta yang unik ya. Ini gambar bisa diakses ya. Sebuah room atau sebuah ruangan yang terdiri dari tempat tidur, ya, lalu ada pintu-pintu yang bisa kita lihat juga, ada dekorasi ornamen yang sangat klasik ya, sangat estetik. Kalau teman-teman estetik ini kayaknya pas ini ya pembahasannya. Ini sebuah ruangan di sebuah hotel bintang yang paling top di seluruh dunia di Dubai. Ya, hotelnya namanya Burj Al Arab. Ya. Ada orang-orang yang memaknai bahagia itu adalah dengan hidup nyaman atau dengan terfasilitasinya segala keinginan. Ya, ingin nginep di hotel yang paling mahal, ingin bisa selfie, ya, punya dokumentasi foto ketika di tempat-tempat yang tidak semua orang bisa mengakses karena tempatnya eksklusif. Ya, sehingga ada juga orang-orang yang berpikir menyediakan sarana kebahagiaan itu dengan menciptakan atau membuat sebuah bisnis di mana kebahagiaan itu bisa terbayarkan. Ya, maka terbuatlah atau dibuatlah hotel dengan
suasana yang lux, suasana yang sangat eksklusif ya, dengan harga per malamnya untuk biaya menginap ini setara dengan apa ini? Harga menginapnya itu setara dengan 378 juta per malam. Oh, luar biasa. Ini angka yang kalau saya dikasih harganya, mending saya buat beli rumahnya atau beli kapling berapa gitu, saya jual lagi. Ya, ini satu-satunya hotel bintang 7. Bintang 7 nih teman-teman. Ya, yang memiliki kamar hotel yang disebut Royal Suites. Ya, jadi kamarnya itu seluas 780 meter persegi. Masya Allah. Ini kamar hotel atau real estate ya, 780 meter persegi ini kamar hotelnya. Ada jacuzzi, ada spa-nya di dalam, bahkan antara satu ruang dengan ruang yang lain itu terhubung dengan elevator atau lift begitu ya. Ada ruang sinema buat teman-teman yang suka rebahan, tapi juga harus bayar 27.000 US dollar. Ya. Ini merupakan sajian ya, atau mungkin gambaran bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan dalam bentuk kenyamanan. Ya. Memang kalau bahagia itu diserahkan pada tiap orang, itu maknanya akan berbeda-beda. Ya. Mungkin pakai teori insting, bahagianya bahwasanya segala sesuatu itu relatif. Ya. Termasuk bahagia itu merupakan kalau diartikan itu relatif. Tiap orang punya makna bahagia sendiri. Tapi bagi orang yang lain seperti kita ini, ya, ini tidak lagi bahagia nih. Ya. Tidur di situ nggak bahagia. Kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan untuk bisa menikmati tidur di hotel yang bintang 7. Tidur di rumah aja udah cukup bahagia buat kita. Rebahan, streaming online, ya, Netflix dan sebagainya, itu udah cukup bahagia buat kita. Yang gratis-gratis. Ya, oke, lanjut. Ada bahagia itu yang dimaknai dengan sesuatu yang mengenyangkan perut atau sesuatu yang memiliki sensasi ketika menikmatinya itu akan memiliki nilai berbeda dengan orang lain. Ya, sebagai contoh di Jepang, ini ada sebuah kota yang memproduksi melon kualitas premium. Ada yang pernah makan melon seperti gambar seperti di depan teman-teman ini, ya, melon tapi teksturnya kayak belewah, ya, jadi kulitnya itu kekuning-kuningan dan hampir nyaris tidak ada biji, rasanya 2 kali lipat lebih manis dari melon yang paling manis yang pernah teman-teman nikmati. Jadi kalau ada yang paling manis dan dia ngaku paling manis, ini kalah sama melon yang satu ini. Ya. Melon ini namanya adalah melon Yubari. Melon yang diproduksi atau dikembangbiakan di Hokkaido, salah satu pulau terbesar di Jepang, tepatnya di Sapporo Central, yang dijual di wholesale market. Ya. Melon Yubari ini faktanya dijual dengan harga 3,2 juta yen atau setara dengan 409 juta rupiah. Satu buah melon harganya 409 juta rupiah. Apa yang membuat orang itu mau membeli atau memproduksi melon semahal ini? Karena melon ini persilangan antara dua jenis melon yang sangat khas, yang sangat jarang ditemui di dunia dan dirawat secara khusus, sehingga harga jualnya itu setara dengan ikhtiar atau usaha yang dikerjakan oleh petani Jepang. Dan ini laku, teman-teman. Ini pun dibeli bagi orang-orang yang memang kebahagiaannya itu menikmati sensasi yang berbeda dari orang lain. Ada loh model kebahagiaan semacam ini. Jadi mungkin kita sering melihat ya kebahagiaan yang pernah di-share di sosial media oleh seseorang atau teman kita, di mana sebelum makan itu ada ritual kita foto kulinernya dulu ya. Atau foto di depan nama restorannya dulu ya, karena bagi dia makna bahagia itu adalah sensasi yang bisa dia nikmati yang membuat dirinya berbeda dari orang lain. Jadi makna bahagia itu macam-macam.
kalau memang harus diserahkan pada tiap manusia, tiap orang. Ya. Begitu juga bahagia akhir-akhir ini juga dijumpai oleh para wisudawan, ya, khususnya di Kota Malang, yang meskipun wisudanya secara online, ya, tapi itu sudah cukup bahagia karena dia telah mempersembahkan waktunya terbayar untuk membalas kebaikan orang tua. Pak, Ma, Bu, Pak, Abah, Umi, aku udah wisuda. Alhamdulillah, meskipun online, tapi anak kami sudah lulus sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Ada juga bahagia yang diartikan dengan bertemunya dia dengan separuh jiwanya, wah, si garing nyawa atau garwo, ya, atau istrinya, ya, bagi laki-laki, atau ketemu sama calon suaminya bagi perempuan. Ada bahagia yang itu diartikan dengan bertemunya dengan jodoh, ya. 10 tahun mungkin berikhtiar, ya, mencari jodoh dan baru ketemu di tahun ke-10 itu epic comeback, ya. Atau mungkin bahagia itu ketika memiliki karir, menjadi seorang coach, menjadi seorang owner, ya, menjadi seorang yang dia itu memiliki kesibukan untuk memperkerjakan orang lain. Itu juga bahagia. Ada bahagia itu yang sederhana ketika dia harus naik gunung, lalu dia foto di atas puncak, membuktikan kalau dia itu sudah sampai tempat di mana kebahagiaannya itu terbayarkan atau tergapai. Ada bahagia yang dia kumpul sama teman, ya, nongkrong di kafe, di warung, atau sekedar nongkrong di depan kosan. Paling enggak udah ketemu teman itu udah bahagia. Ada bahagia itu yang rebahan, ya, bahkan rebahannya pakai alat, ya, life hack, ya. Jadi sesederhana itu bahagia. Ada juga bahagia yang dia itu mengkoleksi barang-barang super mewah untuk musim-musim hari ini, ya, yaitu janda bolong. Mas Dery juga lagi hunting nih tumbuhan mewah? Belum, Ustaz. Belum, ya. Nah, ini kabarnya orang-orang Probolinggo ini masuk hutan untuk cari tumbuhan-tumbuhan yang mau diviralkan. Saking pengennya bahagia, pengennya dia itu punya sesuatu yang bikin hatinya tenang, bikin hatinya itu berbunga-bunga, ya, bikin hatinya itu puas, maka muncul kebiasaan-kebiasaan baru hari ini itu untuk mengekspresikan bahagia. Nah, kalau kita ngomongin bahagia, paling enggak bahagia itu pernah kita baca dari pendapat orang-orang ahli atau orang-orang barat, ya, berkaitan dengan bahagia, di mana mereka mengartikan bahagia itu dengan happiness, ya, dengan happy kata dasarnya yang di dalamnya itu mengandung makna feeling good, having fun, having a good time, atau sesuatu yang membuat pengalaman hidup ini menyenangkan. Ya. Jadi feeling good, very good. Jadi apa aja yang bikin feelingnya atau perasaannya itu bahagia, ya itulah kebahagiaan. Apa aja yang bikin waktunya itu bisa dia gunakan sesuai dengan yang dia inginkan, having a good time, maka itulah bahagia. Ya. Maka orang bahagia menurut orang-orang barat atau orang-orang yang mempelajari kebahagiaan dari sisi makna filsafatnya, ya, yang itu diambil dari pendapat Aristoteles, orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang mempunyai good look, good luck, good reputation, good friends, good money, and goodness. Orang-orang yang memiliki segala komponen kebaikan dari sisi dia lahir, ya, itu sempurna, tidak memiliki penyakit atau cacat, dia sehat, ya, dia tampan atau cantik, ya, dia beruntung, ya, dia punya reputasi bagus di mata masyarakat, ya, punya integritas, punya nama baik. Dia punya teman-teman yang bisa bersama-sama dengan dia, bisa setia. Dia punya cukup uang, dan dia betul-betul beruntung. Ini makna bahagia yang kebanyakan manusia mengartikannya seperti itu. Ya. Tapi apakah memang kebahagiaan
kebahagiaan sebagaimana yang diartikan oleh kebanyakan orang, kebahagiaan itu cukup dengan diartikan secara fisik bagus, secara rupa ini rupawan, wajahnya cantik, ya good looking, lalu dia punya nama baik di dalam masyarakatnya. Apakah cukup bahagia seperti itu? Ya, apakah bahagia itu juga bisa hanya dilihat dari sisi berapa jumlah lembaran di dalam dompetnya, atau berapa tebal dompetnya dengan isi uangnya, atau jumlah nol di ATM-nya, jumlah angka nol. Jumlah kalau nolnya banyak berarti semakin bahagia. Ya, kalau nolnya semakin berkurang berarti berkurangnya kebahagiaan. Apa seperti itu bahagia? Nah, kenyataannya bahagia nggak sesimpel itu, Herbuso. Ya. Kebahagiaan itu seringkali juga dikatakan atau dikaitkan dengan sesuatu yang kaitannya dengan harta, tahta, dan wanita. Asal dia punya harta, asal dia punya posisi atau tahta, dan dia punya pasangan, itu sudah cukup bahagia. Ya, harta, tahta, wanita ini merupakan kebahagiaan dalam versi pada umumnya manusia menilainya. Padahal ya harta, tahta ini hanya titipan. Harta, tahta, wanita ini hanya titipan. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير